Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak Ustazah, selamat bertemu kembali dengan Ustazah Linda dalam mata pelajaran matematika. Dan untuk mata pelajaran matematika hari ini, kita akan mempelajari bagaimana cara mengubah berbagai bentuk pecahan. Dan sebelum kita mulai pembelajaran, kita baca dulu basmalah. Adapun tujuan dari pembelajaran kita adalah siswa dapat mengubah berbagai bentuk pecahan. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan berbagai bentuk pecahan. Nah, di sini yang pertama kita akan coba mengubah pecahan biasa ke desimal. Bagaimana caranya? Di sini ada dua cara. Cara yang pertama adalah dengan mengubah penyebut menjadi 10, 100, atau 1000. Jadi cara pertama mengubah penyebut menjadi 10, 100, atau 1000. Di sini Ustazah kasih contoh ada 1/2. Ada 1/2. Jadi di sini penyebutnya adalah 2. Maka kita akan mengubah 2 ini menjadi lebih dekatnya ke 10. Jadi supaya lebih dekatnya ke 10 berarti 2 ini kita kalikan 5. Kita kalikan 5. Jadi kalau penyebutnya kita kali 5, maka pembilangnya juga harus kita kalikan 5. Jadi dapatnya 5/10. 5/10 desimalnya adalah 0,5. Nah, yang kedua contohnya adalah 3/5. 3/5 berarti 5 ini kita kalikan 2 supaya dia lebih dekat ke 10. Kalau penyebutnya dikali 10, maka pembilangnya juga kalau penyebutnya dikali 2, maka pembilangnya juga dikali 2. Hasilnya adalah 6/10. 6/10 desimalnya adalah 0,6. Nah, yang ketiga ada 3/4. Ada 3/4. Nah, 3/4 penyebutnya lebih dekatnya kita ubah ke 100. Jadi 4 kita kalikan 25. Jadi dia dapat 100. Kalau penyebutnya dikali 25, maka pembilangnya juga dikali 25. Dapatnya 75/100 atau sama dengan desimalnya 0,75. Kenapa dia 0,75? Karena dia per 100 itu 2 angka di belakang koma. Yang ketiga ada 5/8. 5/8 berarti lebih dekatnya ke 1000, maka kita kalikan 125. Dapatnya 0,625. Nah, cara yang kedua adalah dengan membagi pembilang pecahan dengan penyebut pecahan. Di sini 3/4, pembilangnya 3, penyebutnya 4. Berarti kita bagi 3 dibagi 4. Karena kita tidak bisa membagi 3 dibagi 4, maka kita buat 0, berarti kita buat 30. 30 bagi 4 dapatnya 7. 7 kali 4 sama dengan 28, bersisa 2. Jadi kita tulis 0 lagi. 20 bagi 4 sama dengan 5. Jadi hasil akhirnya adalah 0,75. Nah, jadi dalam mengubah pecahan biasa ke desimal itu ada dua caranya. Yang pertama mengubah penyebut menjadi 100, 1000, 1000 atau 100. Yang kedua adalah dengan membagi pembilangnya dengan penyebutnya. Jadi nanti antum tinggal pilih cara mana yang menurut antum lebih gampang. Nah, yang kedua, kita akan mengubah pecahan campuran ke desimal. Nah, bagaimana cara mengubah pecahan campuran ke desimal? Caranya adalah dengan mengubah ke bentuk pecahan biasa dulu. Jadi pecahan campuran itu kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Setelah itu baru kita ubah menjadi bentuk desimal. Contoh, di sini ada 23/5. 23/5 itu pecahan campuran, kita ubah menjadi pecahan biasa.
Berarti 2 kali 5 ditambah 3, dapatnya adalah 13/5. Dan 13/5 ini akan kita bagi. Berarti 13 dibagi 5 dapatnya 2,6. Jadi desimal dari 23/5 adalah 2,6. Dan yang ketiga, kita akan mengubah desimal ke pecahan biasa atau pecahan campuran. Gimana caranya? Nah, di sini ada 0,45. 0,45 ini sama dengan 45/100. Kenapa per 100? Karena dia ada 2 angka di belakang koma. Jadi nanti 45/100 ini akan sama-sama kita bagi 5. Jadi hasil sederhananya adalah 9/20. Nah, contoh selanjutnya 0,725 jadinya 725/1000. Kenapa per 1000? Karena ada 3 angka di belakang koma. Nanti sama-sama kita bagi 25. Hasilnya adalah 29/4. Contoh yang terakhir ada 3,36. 3,36 ini berarti 36/100. Jadi yang 36/100 ini yang kita bagi dengan 4. Dapatnya 39/25. Jadi kuncinya kalau mengubah desimal ke pecahan biasa atau pecahan campuran, kita sama-sama bagi dengan angka yang sama sampai dia sederhana sekali. Nah, yang keempat, kita akan mengubah pecahan biasa dan campuran menjadi persen. Nah, pertama kita akan ubah pecahan biasa menjadi persen. Di sini ada contohnya 3/10. 3/10 seperti yang kita ketahui, persen itu artinya adalah per 100. Jadi 3 ini akan kita jadikan 3/10 ini akan kita jadikan dia per 100. Jadi 10 ini dikali berapa dia supaya menjadi 100. Jadi kalau penyebutnya dikali 100, maka penyebutnya dikali 10, maka pembilangnya juga harus dikali 10. Jadi dapatnya 3/10 sama dengan 30%. Contoh yang kedua ada 17/20. Jadi 20 ini kita kalikan 5, sama-sama kali 5 dapatnya 85%. Yang ketiga ada 14/25, sama-sama kita kalikan 4. Jawabannya adalah 56%. Contoh yang keempat, kita akan mengubah pecahan campuran menjadi persen. Pecahan campuran menjadi persen, contohnya di sini ada 1/4. Di 1 ini kita anggap sudah 100% ya. Jadi 1/4 ini yang akan kita ubah menjadi per 100. Seperti sama-sama kali 25, dapatnya 125/100, seperti 125/100, hasilnya 125%. Contoh yang kelima, 33/40. Dapatnya 82,5%. Yang kelima, kita akan mengubah desimal menjadi persen atau sebaliknya. Nah, kita cari dulu bagaimana cara mengubah desimal menjadi persen. Misalnya 0,7. 0,7 artinya apa? 7/10. 7/10 akan kita jadikan persen, sama-sama dikali 10. Dapatnya 70/100, artinya 70%. Kalau 0,54 berarti 54/100, sudah berarti udah 54%. Yang ketiga 1,28 berarti 128/100, artinya sudah 128%. Jadi di sini ada 70%, ada 54%, dan 128%. Selanjutnya
kita akan mengubah persen menjadi desimal. Bagaimana kalau sebaliknya? Ya, kalau 5% artinya itu adalah 5/100. Kalau 5/100 berarti dia 2 angka di belakang koma, berarti 0,05. Kalau 25% artinya 25/100 0,25. Nah, silakan anak-anak ustazah ulang-ulang kembali videonya. Kalau seandainya anak ustazah belum paham, nanti boleh japri atau tanya ke ustazah. Ya, untuk lebih pemantapannya nanti silakan lihat tugasnya di Google Classroom. Ya, semoga bermanfaat. Ustazah akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.